Musana terlahir di desa Banjar Kemuning Selong pada tanggal 25 Mei 1972. Nama Nur Musana, alamat Banjar Kemuning, RT berapa kita di sana? 40. RT 40 Banjar Kemuning Selong. Tanggal lahir 21 Mei 1979. Pendidikan terakhir SMA atau SMK gitu kan. Nur Musana terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Beliau merupakan anak dari Ibu Zainab dan almarhum Bapak Haji Sapiin. Ayahnya memiliki profesi sebagai petani dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Nur Musana hanya bersekolah sampai SMA saja dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dikarenakan keterbatasan ekonomi. Meskipun terlahir dari keluarga yang tidak mampu, akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi niat Nur Musana untuk menjadi anak yang berprestasi. Walalah kita dari anak kemini sih tapi dengan cara kerja keras tanpa mengenal lelah. Pagi siang malam kita bungkus gula, tidak pernah merasa lelah. Tidak kita tahu waktu, yang penting soalnya kita tidak kita lupa tepat waktu, itu aja ya. Tidak pernah kan kalau dari mami Keke dia orang mewah, tapi dia tidak nuntut kemewahan itu dari orang tuanya. Dia tidak mau dimodali sama orang tuanya biarpun dia orang kaya. Nah, mami Keke jadi kisah hidupnya itu dia tidak mau ditolong sama orang tua, tapi disemangati dia. Kamu harus bisa. Nur Musana mulai belajar berwirausaha pada saat lulus dari jenjang SMA. Pada saat itu, ia hanya belajar di toko kakaknya sebagai pelayan saja. Dan tapi hal tersebut dijadikan sebagai peluang untuk mencari pengalaman. Indahnya rencana Tuhan, Nur Musana dipertemukan oleh sosok pria tampan keturunan Bali bernama Winda Kusuma Harja pada saat berdagang di toko kecilnya. Dan pada akhirnya beliau menikah dengan lelaki pujaan hatinya pada tahun 1997. Dan semenjak itulah Nur Musana dan suaminya membangun usaha mereka sendiri dan mulai berkembang dari tahap ke tahap. Nah, gini ya awalnya mami Keke itu ke rumah Inek Keke dulu. Terus ditanya di mana kerja. Kan mami Keke dulu dosen. Dia seorang dosen perikanan. Pulangnya ngajar, pergi aja dia ke pasar lihat Inek Keke kan pakai bendera kecil kita. Nah, selang berapa bulan terus mau dia ikut jualan. Mami Keke awalnya. Dan sejak itu kita kan lama-lama jualan mami Keke ya karena ada kecocokan. Akhirnya kawin lah kita dari sana kita membangun kan yang mami Keke kecil juga modalnya Keke kecil, tapi itu kita hilangkan yang kecil itu dulu ya, kita bangun dari jualan buah-buahan seperti yang aku bilang itu kan hasil kebun itu kita simpen buat modal kayaknya ndak besar modal kita juga jualan tegena 300 geunan dina anak kan. Tapi syukur alhamdulillah karena kita kepingin maju. Jangan kita begini-gini saja kan. Udah orang tua kita nggak mampu. Masa tengah nunggu tuh anak. Harus gigi dulu cari kan supaya jangan seperti yang dulu. Nah ini nak Keke yang dulu sama yang sekarang muka istilahnya. Ia memiliki visi dan misi untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan memberikan peluang
kepada banyak orang untuk menjadi orang yang sukses. Hal tersebut mungkin tidak bisa kita pungkiri, karena beliau selalu mengingat dari mana beliau berasal. Beliau berasal dari keluarga yang kurang mampu. Grosir Nirwana merupakan hasil kerja keras dan jerih payah beliau. Bisa kita melihat sekarang mungkin omset yang dihasilkan lebih dari 5 juta per bulan. Bila kita mengingat kerja keras beliau yang awalnya hanya sebagai pelayan toko di kakaknya, bahkan sekarang ia mampu memperkerjakan 4 karyawan sekaligus. Ya, kalau pagi 2 orang, sore 2 orang, Berarti totalnya 4 orang. Karena kan agen, istilahnya kan agen kita di sana. Di pasar Selong itu, kan dalam jangka berapa tahun kita di pasar Selong kan? Pondok pindah Pekan Pancar. Ada 10 tahun. 10 tahun mungkin. Ada sih satu karyawan di Semuanya sana. berdua dulu. Berdua seiringnya seiring waktu karena terus kan ada punya toko banyak kita terus macamnya. banyak langganan kita ngambil Bantu karyawan satu. karyawan. Nah karyawan yang toko Selong kita pindah ke toko Pancor, jadi tetap satu. Itu aja sih, apalagi. Beliau memimpin usahanya dengan penuh tanggung jawab dan istiqomah untuk tidak tinggi hati. Maka tak heran rezeki yang didapatkan merupakan rezeki yang halal dan barokah. Jangan malu, pokoknya rajin. Kalau sudah besar jangan lupa zakat fitrahnya aja. Itu aja sih. Jangan lupa orang tua dan keluarga dekat yang kurang mampu. Hal ini terbukti ketika ada orang yang membutuhkan, Nur Musana dengan ringan tangan untuk membantunya. Karena kemuliaan hati dan kerja keras beliaulah, kisah hidup beliau patut dicontoh oleh publik. Orang yang terlahir dari keluarga yang berada belum tentu mereka bisa mengikuti jejak orang tua mereka. Begitupun sebaliknya, manusia yang terlahir dari ekonomi yang kekurangan tidak memungkinkan untuk mereka hidup susah selamanya. Nur Musana mengatakan, jika kamu lelah, belajarlah untuk beristirahat, bukan untuk berhenti.